بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang memang satu-satunya yang pantas untuk dipuji karena kemahasempurnaan Allah dan kemaha baiknya Allah. Sangkingkan sempurnanya baiknya Allah, sangkingkan sempurnanya sayang Allah kepada hamba-hambanya, sekalipun hamba itu durhaka kepada Allah, Allah tetap memberikannya nikmat. Terkadang kita sebagai hamba, kita hantarkan nikmat itu kepada bermaksiat kepadanya. Mata merupakan nikmat dari Allah, namun terkadang kita menggunakan nikmat mata ini kepada bermaksiat kepadanya, dan mudah saja Allah mencabut mata kita. Mudah saja Allah mencabut nikmat mata kita ini. Namun Allah tetap menjaga mata kita. Bahkan Allah ingin kita terus menerus. Allah tunggu kita untuk taubat kepadanya. Itu dikarenakan karena kemahasempurnaan, kemahasempurna baiknya Allah. Itu dikarenakan karena kemahasempurna sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka sangat wajar kita sebagai hamba memuji Allah. Sangat wajar kita sebagai hamba banyak memuji Allah.
karena banyaknya kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian ahibati fillah, kita juga berselawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sehingga dengan keridhaan Allah kepada kita sebagai hamba Allah, syafaat Rasul akan kita dapatkan. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada di bab as-sabr, bab sabar. Hadis yang kita bacakan malam ini insyaallah biiznillah hadis yang kedua dari bab sabar. Setelah kita membahas ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan oleh penulis sebagai hujjah di dalam bab sabar, kita juga sudah membahas hadis yang pertama yang dijadikan oleh penulis sebagai hujjah, sebagai dalil tentang kesabaran. Apalagi kita tahu agama kita adalah agama dalil. Agama kita dibina di atas dalil. Maka dari itu para ulama membuat tulisan-tulisan untuk mengkumpulkan beberapa permasalahan-permasalahan lengkap dengan dalilnya supaya kita mudah belajar agama ini. Coba kalau kita mencari lagi apa dalil permasalahan ini, apa dalil permasalahan ini, tinggal lagi kita baca, kita buka di mana para ulama membahas itu. Jauh lebih mudah. Kemudian kita bahas malam ini hadis yang kedua dari bab sabar. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dari Abu Sa'id. Kalau sudah kita mendengar Abu Sa'id, ini apa namanya? Kunyah. Jadi banyak para sahabat itu mereka memakai kunyah. Dan itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Kunyah. Kembali kita ingatkan, kalau kita ingin menghidupkan sunnah, minimal juga nama kita ada kunyahnya untuk menghidupkan sunnah. Seperti sahabat ini, kunyahnya adalah Abu Sa'id, namanya Sa'ad, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Kunyahnya Abu Sa'id, nama aslinya Sa'ad. Si Sa'ad ini punya bapak namanya Malik dan punya kakek yang pertama namanya Sinan. Berarti berapa orang disebutkan di sini?
Ha? Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Berapa orang? Ha? Berapa orang disebutkan di sini? 3. Agak supaya jangan mengantuk ya. Abu Sa'id itu nama itu kunya. Nama aslinya Sa'ad. Sa'ad kunyahnya Abu Sa'id, punya bapak namanya Malik. Malik punya bapak namanya Sinan. Namanya Sinan. Namun di sini kenapa disebutkan radhiyallahu anhuma? Huma itu bilangan berapa? 2. Antuma, huma. 2. Padahal yang disebut berapa? 3. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Padahal disebutkan namanya di sini 3. Berarti di antara 3 ini ada yang belum Islam. Ada yang belum Islam. Makanya disebutkan 2 karena 2 yang sudah masuk Islam. Radhiyallahu anhuma. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum, bahwa ada beberapa orang dari manusia minal ansar, dari kalangan ansar, dari kalangan ansar. Kalau sahabat ansar dari mana ini? Madinah. Kalau sahabat muhajirin, Makkah. Kalau muhajirin pendatang, kalau ansar tuan rumah. Muhajirin dan ansar. Anna nasan minal ansar, kata Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan, bahwa ada beberapa orang dari ansar, dari Madinah, dari sahabat Madinah, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'a'tahum, maka Nabi memberikan apa yang mereka minta. Ini Allah jemaah, hadis ini luar biasa menjelaskan akhlaknya Nabi, kepribadian jiwa, kepribadian Nabi yang luar biasa, mungkin sulit untuk diamalkan ini. Sulit. Kalau kita mengetahui ada manusia sekarang sangat dermawan, namun kedermawaan dibandingkan dengan dermawannya Nabi jauh. Saking dermawannya Nabi, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Setiap apa yang dipinta oleh sahabat kepada Rasul, dia kasih. Summa sa'aluhu, kemudian dipinta lagi. Mereka pinta lagi kepada Nabi, fa'atahum, tetap mereka, Nabi memberi lagi.
dipinta lagi, dikasih lagi, dipinta lagi, dikasih lagi. Hatta nafida ma indah, sampai habis apa yang di sisi Nabi. Habis, nggak ada lagi. Sampai habis. Ketika mereka minta lagi, udah nggak ada lagi. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in biyadih. Maka Rasul berkata kepada mereka, beberapa orang yang meminta kepada Nabi, setiap mereka minta kasih, mereka minta kasih, sudah habis, dipinta lagi, mereka minta lagi, lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka yang sudah betul-betul tak ada lagi, habis semuanya, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kalau ada akan kukasih, kalau ada akan kukasih, namun tidak ada yang tersembunyi dariku, semuanya sudah kuberikan kepada kalian. Bahkan ada di dalam riwayat lain, manusia meminta kepada Nabi ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan di dalam perang. Kalau kalah orang kafir, harta yang mereka bawa di dalam perang itu diambil oleh kaum muslimin, itu disebut dengan ghanimah. Maka datang beberapa sahabat mendekati Nabi minta ghanimah. Mendekati Nabi sampai pakaian Nabi itu kena duri. Pohon samurah, sebuah pohon yang berduri banyak, karena dilenteti tersorong Nabi, akhirnya pakaian Nabi kena duri. Nabi mengatakan, sudah nggak ada lagi, habis sudah. Demi Allah, sebanyak kalau saya memiliki onta sebanyak duri ini, akan kuberikan semuanya kepada kalian. Berapa jumlah duri di situ? Allahu a'lam, banyak. Sebanyak itu pun kalau Nabi miliki, akan diberikan, dikasih terus. Makanya Jabir bin Abdullah mengatakan, di dalam kamus kehidupan Nabi itu tidak ada pernah menolak. Tak pernah Nabi itu menolak, tak pernah. Subhanallah, enggak pernah Nabi menolak. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, seorang wanita dari kalangan sahabiyah sengaja menenun kain burdah. Dia tenun tuh. Faham tenun itu, Pak? Dia buat, dia jahit sehingga menjadi kain sarung. Selesai sahabiyah ini, wanita ini selesai menenunnya kain tersebut, maka dia menjumpai Nabi. Lalu wanita itu mengatakan, wahai Rasulullah, ini kain saya tenun dengan tangan saya sendiri. Sengaja saya buat itu, wahai Rasulullah, untuk saya hadiahkan kain ini kepadamu.
Hadiah boleh nggak diambil Nabi? Boleh. Sedekah? Nggak boleh. Sedekah Nabi nggak boleh mengambilnya. Hadiah boleh. Dihadiahkan, sengaja dibuat oleh wanita tersebut. Di dalam riwayat lain menjelaskan wanita itu melihat wanita tersebut membuat kain yang dia tenun itu, karena wanita itu melihat Nabi sudah kusuh pakaiannya. Yang dia pakai itu sudah kusuh. Ya Allah, begitu sederhananya kehidupan Nabi. Sampai kusuh pun masih dia pakai. Kalau kita, udah kita ganti. Kusuh pun dia pakai. Makanya sahabiah ini dia buat untuk hadiah supaya jangan dipakai lagi yang kusuh itu. Karena Nabi membutuhkan, maka Nabi ambillah hadiah itu. Nabi membutuhkan, sudah kusuh, maka Nabi ambillah hadiah tersebut, dipakai oleh Nabi. Begitu dipakai oleh Nabi, lalu Nabi datang kepada para sahabat. Beberapa sahabat melihat, wah, baru Nabi yang dia pakai, baru. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, alangkah indahnya sarungmu, alangkah indahnya apa yang engkau pakai, bisa nggak saya minta? Padahal baru dipakai dan itu dihadiahkan. Bisa nggak saya minta? Sahabat lain heran. Dibuka oleh Nabi, dilipat oleh Nabi, kemudian dikasih kepada sahabat yang meminta. Bisa kira Pak? Kita boleh kira. Baju baru, jubah baru nih, baru kita pakai, tiba-tiba ada ikhwan, Masya Allah baju antum, bisa nggak ana minta? Berani buka? Apalagi mungkin kalau kita ingin kualitas bagus, harganya besar, tinggi, mahal, tiba-tiba dipinta. Berani kita buka? Kalau mungkin pakaian bisa lah, mobil, kendaraan. Nabi apa yang dipinta dikasih. Kalau ada di situ dipinta dikasih. Makanya kita katakan tadi, mungkin ini sulit untuk kita amalkan. Dari sini ada juga hukum, dalam riwayat ini ada juga sebuah hukum, bolehnya kita memberikan kepada orang lain sesuatu yang sesuatu itu kita dapatkan dari hadiah. Kalau ada orang lain memberikan hadiah sama kita, boleh nggak hadiah itu kita kasih sama orang lain? Boleh, sebagaimana Nabi membuat. Ada orang, oh jangan, ini hadiah ini dari orang lain. Jadi akhirnya dia nggak pakai hadiah itu, dia nggak juga kasih sama orang lain, akhirnya rusak dimakan rayap. Jadi boleh dikasih, boleh. Jadi itu begitu luar biasanya dermawannya Nabi. Makanya ikhwan wal akhwati fid din, tidak ada orang yang dermawan di dalam kehidupan kita sehari-hari kecuali orang yang belajar dari Nabi. Kalau seseorang belajar dari Nabi, mendengarkan hadis-hadis yang menjelaskan akhlak Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, maka dia akan menjadi semakin dermawan. Dia akan semakin dermawan. Terlebih dia dermawan kepada
yang paling dekat dengan dirinya. Bapaknya, mamanya. Ada orang jauh dari pelajaran Nabi, sama bapaknya pun perhitungan. Sama ayah mamanya pun perhitungan. Siapa lagi yang dekat dengan kita? Istri kita. Nabi dermawan. Maka sering kita sampaikan, jangan pelit dengan istri. Dermawan. Dermawan. Kalau selagi masih mampu, selagi masih ada, dah, kasih. Berikan. Maka wallahi jemaah, Nabi itu penyayang atau tidak? Hah? Penyayang. Bahkan Allah rekomendasikan kasih sayangnya Nabi. Allah rekomendasikan. Allah mengatakan, wabil mu'minina raufur rahim. Allah rekomendasikan, Allah nyatakan bahwa Nabi itu sangat sayang kepada orang yang beriman, sangat sayang kepada umatnya yang beriman, sangat sayang. Sehingga kita yang mengikuti Nabi, kita juga sayang, penyayang. Kita juga penyayang. Makanya ucapan para ulama, ahlus sunnah arhamun nas. Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling penyayang dari manusia-manusia. Dari manusia-manusia, siapa manusia yang paling penyayang? Ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Yang mengikuti sunnah. Maka jangan sampai kita mengaku-ngaku mengkaji sunnah, mengaku-ngaku mengikuti sunnah, namun dalam kesehari-harian kita bukan penyayang, bukan dermawan. Makanya ini subhanallah, sebuah pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Faham ini Pak? Hah? Makanya ibu-ibu kalau ingin memiliki suami penyayang, hantarkan ke pengajian. Bawa ke pengajian. Begitu juga bapak-bapak kalau ingin mendapatkan istri atau punya istri yang penyayang, bawa ke pengajian. Dengan pengajian itulah dia mendengarkan hadis-hadis Nabi, dia mendengarkan ayat-ayat Allah, membuat dia penyayang, membuat dia dermawan. Kenapa? Karena yang dia contoh Nabi, yang dia jadikan dalam suri tauladannya Nabi, Rasul. Karena banyak sekali terkadang bertanya kepada kita tentang perihal suami, perihal istri. Baru-baru ini ana ditanya tentang seorang suami yang tak mau kerja karena istrinya PNS. Tak mau kerja. Kemudian yang banyak menzolimi istri. Banyak menzolimi istri.
Ana tanya, apakah dia pengajian, Pak? Apakah dia ikut pengajian? Dia katakan, dulu ikut pengajian, sekarang tidak lagi. Mantan pengajian. Maka saya katakan, wajar saja. Wajar saja. Banyak berbuat zalim kepada istrinya. Lalu bapak itu bertanya, bolehkah istri minta diceraikan? Datang ke kantor, boleh nggak istri secara syar'i khulu'? Kenapa? Karena tidak mengkaji, belajar. Tidak belajar. Maka jangan sampai mengaji tapi tidak ada dimiliki sifatnya Nabi, sehingga itu akan membuat buruk. Mengaji di mana itu? Bapak itu mengaji di mana itu? Jangan sampai. Faham ikhwan? Baik. Makanya subhanallah, sampai ada orang Arab Badui begitu dimasuk Islam, begitu masuk ke dalam Islam, Nabi memberikan satu lembah kambing. Satu lembah kambing. Lalu dia membawa kambing yang banyak tersebut datang ke penduduknya. Lalu dia mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian kepada bersama si Muhammad. Karena si Muhammad itu tidak takut miskin di dalam memberi. Muhammad itu la yakhshal faqr, tidak takut miskin, tidak takut fakir di dalam memberi. Masuk Islam kalian. Kalian tengok kambing-kambing ini kan? Kaumku, kalian lihat kambing-kambing yang banyak ini. Ini pemberian si Muhammad yang tidak pernah takut miskin, fakir di dalam memberi. Abu Sufyan masuk ke dalam Islam, Nabi berikan 300 ekor onta. Baru masuk Islam. Berapa? 300 ekor onta. Makanya disebutkan dalam riwayat, ada yang baru-baru atau ada yang niat masuk Islam itu niatnya dunia. Terus dikasih Nabi, terus dikasih Nabi, terus dikasih Nabi. Namun terus memberikan nasihat sampai berubah niatnya menjadi karena Allah. Makanya kemarin kita sampaikan, ada akhwat kita yang sangat membutuhkan perhatian dengan kita, namun karena kita tidak memberikan perhatian, mau dia sakit, mau dia makan, tak mau makan, mau apa, ada, tak ada, terserah, kita nggak peduli, akhirnya dia keluar. Kenapa? Karena kita tidak perhatian. Ini ada orang masuk ke dalam Islam, ingin supaya mendapatkan dunia yang diberikan oleh Nabi. Dikasih Nabi, terus dikasih Nabi, terus dikasih Nabi, terus. Bahkan Anda pernah membaca sebuah kisah, ya Allah, luar biasa ya. Seseorang yang ingin masuk ke dalam Islam, ingin membuktikan, benar gak Nabi ini memiliki sifat pemberi. Dia
sang dia apa namanya, di tengah jalan dia todong. Orang ini menodong Nabi di tengah jalan. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Nah, begal. Apa kata orang ini? Ditarik, dia cekik dari belakang, dikatakan, ya Muhammad, berikan apa yang ada padamu. Diberikan Nabi. Nah, tapi jangan pula diberi semua begal gitu ya. Ada begal, berikan semua apa yang ada, dikasih. Oh, Nabi kayak gitu, tidak maksudnya. Bahkan jihad kalau mati di atas mempertahankan harta, jihad kata Nabi SAW. Jihad kalau mati mempertahankan kehormatan. Wanita, na'udzubillah, seorang wanita ingin diperkosa, lalu dia berjihad mempertahankan dirinya, kehormatannya, mati jihad, mati fisabilillah. Kalau ada orang yang ingin merampok harta kita, atau ingin mengambil kendaraan kita, atau apa yang kita miliki, kita lawan, mati kita, jihad. Keliru orang mengatakan hanya gara harta mati. Keliru. Nabi mengatakan mempertahankan harta itu jihad. Fisabilillah. Maka orang ini, ya Muhammad, dia tarik, dia cekik dari belakang. Ya Muhammad, berikan apa yang ada padamu. Diberikan. Enggak ada apa-apa. Sampai dibawa oleh Nabi ke rumahnya, dia lihat enggak ada yang istimewa yang bisa bernilai di rumah Nabi. Sampai orang itu mengatakan, Muhammad, engkau adalah katanya Nabi Rasul, enggak miliki apa-apa, enggak ada apa-apa. Lihat nih rumah nih. Akhirnya orang itu tersebut masuk Islam. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitu luar biasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum." Wahai kalian, wahai Ansar, sudah habis semuanya apa yang kukasihkan sama kalian. Sudah habis. Dan aku tidak pernah menyembunyikan apapun yang aku miliki. Gak pernah aku sembunyikan, kata Nabi. Gak pernah disembunyikan Nabi. Kalau ada, diberikan oleh Nabi. Kalau tidak ada, sudah habis. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, lanjutan hadis ini. Udah azan ikhwan? 7 menit lagi. Kemudian Nabi mengatakan, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya, menjaga kebersihan jiwanya, kesucian jiwanya, siapa yang berusaha menjaganya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Ini pertama. Kalau kita berusaha menjaga jiwa kita supaya suci, hati kita supaya bersih, mata kita jaga, berusaha kita jaga, tangan kita berusaha kita jaga dari hal-hal yang haram, mata kita berusaha menjaga dari yang haram sampai seluruh anggota badan kita, maka Allah akan menjaga apa yang kita inginkan itu. Allah jaga. Sulit enggak Pak menjaganya? Apa? Sulit? Sulit. Jujur kita katakan sulit.
bagi yang normal sulit. Terlebih kita hidup di zaman, makanya subhanallah. Siapa Pak yang belum pernah masuk mall? Yang belum pernah masuk mall? Ada? Kakek udah pernah? Kayak SKA itu. Awak ratusan kali lewat tak pernah mampir. Indomaret masih biasa. Mall-mall yang terbuka besar gitu. Ada nggak dosa di sana? Hah? Ada nggak dosa di sana, ikhwan? Sadar kita itu banyak dosa di sana? Nah, mudah nggak menjaga mata, telinga dari musik di sana? Mudah atau tidak? Dengarkan ibu, sulit suami menahan mata, makanya jangan dibawa ke mall. Jangan diajak ke mall suami. Makanya begitu kita keluar dari tempat tersebut, ada nggak pengaruh sama hati? Ada, ikhwan. Awalnya perasaan semangat menjaga keimanan, menjaga kewajiban, menjaga amalan sunnah, semangat. Begitu dia masuk 5 menit rusak. Begitu keluar lomas. Semangat menjaga enggak lagi. Hah? Udah azan. Baik. Kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari membacakan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah." Siapa yang berusaha menjaga kesucian jiwanya, kesucian dirinya, iffah, menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan-perbuatan haram, atau menjaga merusak muruahnya. Ketika seseorang terjatuh kepada lembah yang haram, berarti dia telah mengkotori kesucian jiwanya. Maka siapa yang menjaga itu, yu'iffahullah, maka Allah akan menjaganya dari apa-apa yang dia jaga. Makanya ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, berusaha kita menjaga. Demikian juga para akhwat hendaknya menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri. Terkadang seseorang itu jatuh ke dalam yang haram karena ada muqaddimahnya,
sebelumnya ada muqaddimah. Misalnya seseorang yang berzina misalnya, seseorang yang selingkuh misalnya, ada enggak muqaddimah sebelumnya? Ada muqaddimahnya. Tidak mungkin seseorang itu langsung berzina, tidak mungkin seseorang itu selingkuh, tidak mungkin, kecuali ada muqaddimah sebelumnya. Dan wallahi ikhwani wal akhwati fid din, ini banyak yang terjatuh ke lembah ini. Banyak yang terjatuh. Bahkan terkadang yang sudah mengaji pun terkena. Istrinya selingkuh dengan ikhwan mengaji juga. Suaminya selingkuh dengan akhwat yang mengaji juga. La haula wa la quwwata illa billah. Maka harus dijaga. Kenapa itu terjadi? Karena tidak menjaga diri. Kenapa itu terjadi? Karena tidak menjaga iffahnya. Makanya terjadi. Dari chattingan, terlalu bebas. Dari berbicara lawan jenis, terlalu bebas. Dari komentar, balas-balasan komentar di Facebook, terlalu bebas. Teleponan, terlalu bebas. Jaga ikhwani wal akhwati fid din, dijaga. Kalau tidak terlalu penting itu apa? Apalagi sampai terkadang ketawa ke TV. La haula wa la quwwata illa billah. Maka kalau kita benar-benar berusaha, berjuang mempertahankan kesucian jiwa kita, yu'iffahullah, maka Allah akan menjaga kita dari apa yang kita jaga, dari yang haram. Kemudian wa man yastaghni yughnihillah. Dan siapa, yang kedua, siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan. Kalau dia, siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan. Merasa cukup ini sebuah karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, pilihan. Terlebih hidup kita di zaman sekarang, zaman yang luar biasa. Terkadang kita terbawa dengan arus hidup kehidupan ini, sehingga kita tidak merasa cukup, ingin seperti mereka, lalu memaksakan diri seperti mereka. Makanya para ulama dahulu memberikan nasihat kepada kita, kalau ada di kalangan ikhwan, kalau ada di kalangan akhwat membanggakan hartanya, jauhi orang itu. Itu nasihat para ulama salaf dahulu. Kalau ada orang yang berbicara dengan kita membanggakan harta yang dia miliki, tinggalkan orang itu. Kenapa? Karena itu bisa merusak sifat yang kita miliki, qanaah. Itu merusak. Baik itu offline maupun online. Kalau ada teman kita di media sosial yang mengumbar-ngumbar hartanya, bahkan terkadang mengumbar-ngumbar
keharmonisannya. Apa manfaatnya ikhwan? Apa faedahnya? Itu apa diumbar-umbarkan keharmonisan suami istri? Itu apa? Maka kita jaga. Bahkan ikhwani wal akhwati fid din, Anda terkadang perhatikan juga ketika ingin menghidupkan layar handphone ini kan ada foto itu kan. Ada terkadang foto yang terkadang foto pasangan suami istri kita misalnya kita pasang di situ. Kalau orang ketika dia buka terlihat oleh orang lain, itu akan nampak. Akan nampak. Kalau bisa dalam hal sekecil itu pun Anda rasa bukan kecil, itu besar. Kita jaga. Hal itu pun kita jaga. Karena ketika kita buka handphone kita di kalangan ikhwan kita atau di kalangan teman-teman kita, begitu terbuka mungkin terlihat orang lain. Terkadang bisa saja istrinya tidak pakai cadar di situ. Di media tidak pakai cadar, tapi offline-nya pakai cadar. Maka hibati fillah, sekecil itu pun kita jaga. Demikian juga terkadang berbicara, jaga. Karena bisa saja ada orang-orang yang memiliki hati yang buruk, hati yang rusak. Akhirnya timbul kepenasaran, penasaran. La, na'udzubillahi min zalik. Jadi, wa man yastaghni yughnihillah. Maka yang cukupkan kita mencukupkan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar, maka Allah berikan hidayah kepadanya sehingga dia menjadi orang-orang yang sabar. Ada kesabaran itu butuh latihan. Ada kesabaran itu butuh kesabaran juga. Untuk menjadi orang yang sabar juga butuh sabar. Untuk mendapatkan dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang sabar, butuh latihan, butuh kesabaran juga, sehingga Allah mudahkan sabar itu bagi kita. Ingat kata Nabi SAW, siapa yang orang yang kuat itu? Nah, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah. Itu yang kuat. Berarti dia sabar. Dia bersabar. Kemudian kata Nabi SAW yang terakhir, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعْ مِنَ الصَّبْرِ. Dan tidaklah pemberian yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih afdal pemberiannya, yang lebih luas, yang lebih baik pemberiannya, melainkan dari kesabaran. Melainkan dari kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah pemberian yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tidaklah sesuatu itu mahal diberikan kepada hamba-hambanya kecuali hamba-hamba itu pilihan. Hidayah mahal atau tidak? Hidayah mahal. Lalu hidayah itu Allah berikan yang pantas mendapatkan hidayah itu. Mahal. Sehingga yang mendapatkan hidayah itu pilihan Allah dari kalangan hamba-hambanya. Demikian juga kesabaran. Kesabaran itu sebuah karunia yang sangat mahal, sangat tinggi nilainya. Bahkan pemberian yang terbaik
pemberian yang terluas. Dan ini Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga iffah diri kita, menjaga diri kita dari yang haram, menjaga kesucian diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mencukupkan atas apa yang Allah rezekikan sama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar di atas kehidupan yang kita lalui atau yang kita hidup di zaman ini, di dalamnya. Ini saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan kapan Allah kembali kita pertemukan membahas kitab Riyadhus Shalihin, kita masuk kepada pembahasan hadis yang ketiga dari bab sabar, insyaallah. Ini saja, mohon maaf kita tidak ada tanya jawab karena anak akan berangkat ke rantau perapat malam ini. Jadi apalagi sudah perjanjian tadi jam 10 harus sudah sampai di loket. Kalau kelewatan hangus. Tapi ini saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.